Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai pertanyaan, hal kullu ma huwa kamalun fina yakunu kamalan fi haqqillah. Apakah seluruh sifat sempurna pada diri kita manusia, otomatis sifat tersebut ada pada diri Allah? Seperti seorang manusia itu dikatakan baik kalau dia berilmu, dermawan, penyabar, apalagi melihat, mendengar, hidup, apalagi. Nah, otomatis Allah juga seperti itu. Betulkah? Nah. Atau sebaliknya, wahal kullu ma huwa naqsun fina yakunu naqsan fi haqqillah. Seluruh sifat-sifat cacat pada diri manusia, bodoh, bakhil, kejam, tuli, buta, dan seterusnya, otomatis itu tidak ada pada diri Allah. Dua-duanya jawabnya tidak. Nah, dua-duanya jawabnya tidak. Artinya ada yang iya, ada yang tidak. Tidak semuanya seperti itu. Mentang-mentang sombong itu sifat buruk pada diri manusia, berarti mustahil Allah sombong. Nah, salah kan? Padahal Allah maha sombong. Tidak ada yang sesombong Allah. Isi Al-Quran, isi sunnah, isi doa-doa, zikir, wirid, penuh dengan kesombongan-kesombongan Allah. Akulah satu-satunya, akulah satu-satunya. Ini kan sifat sombong, ucapan sombong. Dan itulah Allah. Allah tidak merendahkan diri, emang gak rendah. Tidak seperti kita. Sepintar apapun, sekaya apapun, sedermawan apapun, kita tidak boleh merasa paling. Maka sekali bernabi Musa ditegur oleh Allah ketika menjawab saya. Saat beliau ditanya, ya Nabi Allah, siapa manusia yang paling berilmu? Ya secara normal ya siapa kalau bukan Nabi? Kan beliau Nabi, Rasul. Nggak ada yang lain waktu itu kan. Atau ada Nabi Harun kan jelas di bawah beliau. Allah nggak suka, Allah nggak mau, Allah nggak ridho. Maka Allah hukum beliau, disuruh mencari seorang yang sangat tidak terkenal. Ya jangankan yang lain, beliau aja nggak tahu siapa orang itu. Khadir cari, ya. Bayangkan seorang nabi, seorang rasul, manusia termulia di zamannya, disuruh mencari orang dengan berjualan berhari-hari, dengan membawa bekal. Kamu bisa lihat di surat Al-Kahfi. Kemudian 3 peristiwa besar itu. Salah satunya melakukan
hal yang sangat tidak masuk akal, membunuh anak kecil. Ya, ini gara-gara Nabi Musa menjawab saya tidak memulangkan ilmu itu kepada Allah. Mestinya dipulangkan ilmu itu kepada Allah. Walaupun tentu jelas beliau paling mulia, paling berilmu tentunya, tapi tidak boleh menisbatkan kepada dirinya. Maka kaum salaf mengatakan, Ibnu Mas'ud misalnya di akhir majlis beliau mengatakan, yang benar dari Allah, yang salah dari saya dan dari setan. Ya. Jadi dipulangkan ilmu itu ke Allah. Ya. Tidak boleh dipulangkan ke dirinya sendiri. Walaupun dia paling kaya, paling dermawan di kampung itu, di komplek itu, tetap tidak boleh diucapkan. Nah, beda dengan Allah. Allah terang-terangan, akulah pemilik seluruh apapun yang ada di jagat raya alam semesta. Tidak mungkin terjadi segala sesuatu tanpa kehendakku. Dan seterusnya, kesombongan Allah. Apakah dengan demikian sifat sombong itu baik? Iya, baik pada diri Allah, tidak baik pada diri kita. Maka terjawab pertanyaan tadi, apakah sifat baik pada diri manusia otomatis baik pada diri Allah? Jawabnya tidak otomatis. Ada yang iya, ada yang tidak. Kalau melihat, mendengar, dermawan, penyabar, hidup, betul, baik pada diri manusia, baik pada diri Allah. Tapi sombong tidak. Ya. Apalagi suka dipuji. Suka dipuji ini salah satu sifat Allah. Dan Allah mengatakan tidak ada yang menyukai pujian melebihi aku. Maka Allah senang sekali dipuji. Ya Allah, Engkaulah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Allah senang dipuji seperti itu. Al-Quran, Sunnah, Zikir, Wirid, Al-Fatihah, doa istiftah, rukuk, sujud, apa coba isinya? Kalau bukan pujian-pujian kepada Allah. Maka ayat terbesar, ayat kursi, surat terbesar, Al-Fatihah, isinya apa? Pujian-pujian terhadap Allah. Tidak ada berisi tentang haramnya riba, haramnya khamr, wajibnya salat, wajibnya jihad, wajibnya haji, tidak ada. Adanya apa? Pujian-pujian terhadap diri Allah. Kenapa? Karena Allah suka dipuji, senang sekali dipuji. Bagaimana kita? Nggak boleh. Nggak boleh. Sifat buruk. Ketika kita suka dan senang dipuji, itulah keburukan. Ada seorang tabi'in yang bertemu dengan 120 sahabat di Masjid Nabawi. Ibnu Abi Layla ini nama tabi'in. Bergaul setiap hari ya, bergaul dengan 120 ini. Ya, nggak banyak kan? Sahabat kan ribuan, ini tinggal 120. Berarti sudah akhir-akhir. Tapi betul-betul hari itu, sisa-sisa itu betul-betul dihargai. Maka sahabat meninggal satu, sekarang tinggal 119 gitu, misalnya. Meninggal lagi, sekarang tinggal 118. Jadi betul-betul sahabat Nabi itu luar biasa, dihormati, dimuliakan, didengar ucapannya, dimintai fatwanya, ditunggu-tunggu untuk meriwayatkan hadis. Entah berapa belas tahun, berapa puluh tahun, beliau bertemu dengan 120 sahabat. Nah, setelah habis para sahabat, ini kan belasan atau puluhan tahun ya, bergaul mungkin hampir setiap hari ya. Jadi tahu keadaan 120 sahabat ini.
Apa kata beliau? Gak ada satupun dari mereka yang pengen menonjol. Jadi ketika mau menyampaikan hadis, mereka senang sekali kalau yang menyampaikan itu yang lain, bukan dia. Gitu. Kalau sudah ada yang menyampaikan, senang dia. Gitu. Dia. Padahal dia dengar sabda Nabi. Sudah ada yang menyampaikan, dia senyum. Kira-kira begitu ya. Nggak kayak kita, rebutan ngomong. Kayak kita begitu. Oh, saya dengar itu, ya. Waktu itu saya lagi sama Rasul begini-begini, ya. Suara diam, ente diam. Ya. Nah, biar aneh aja ngomong. Nah, kira-kira begitulah kita ya. Rebutan ngomong kita. Sahabat dia. Ada yang lain menyampaikan, alhamdulillah. Dia gitu. Gak ada keinginan ingin dipuji, ingin menonjol, ingin berkibar, ingin disebut-sebut namanya. Begitu kira-kira. Kan beda jauh dengan Allah. Allah senang sekali dipuji. Manusia gemar dipuji, jelek, tercela. Ya. Ada riwayat yang sangat menarik. Saat ada seorang alim merangkan satu permasalahan di depan murid-muridnya, mungkin nggak banyak ya, belasan gitu, diterangkan dengan ayatnya, dengan hadisnya, dalilnya, terus luar biasa, hujahnya, istidlalnya, dalil-dalilnya, membahas satu permasalahan, tidak disebut masalah apa. Beberapa hari kemudian atau beberapa pekan kemudian dipanggil ke istana atau amir ya, penguasa lah, bersama beberapa muridnya. Di situ ada ulama-ulama yang lain. Biasa seorang amir penguasa bertanya tentang satu permasalahan kepada para ulama itu. Nah, setelah membahas beberapa masalah, tiba-tiba membahas masalah yang itu, yang kemarin dibahas itu. Ya. Mulailah sang amir bertanya kepada ulama A, dijawab begitu. Ulama B jawab begitu. Murid-muridnya melihat nggak ada apa-apanya hujahnya, istidlalnya, dalil-dalilnya, dibanding dengan jawaban gurunya kemarin. Nah, muridnya menunggu sampai giliran gurunya. Pas sampai ke giliran gurunya, muridnya menunggu. Dan mungkin senang sekali, bangga sekali, bahagia sekali. Ingin menampakkan kehebatan gurunya kepada amir dan ulama lain. Nggak taunya, nggak jawab. Seolah nggak tahu. Ya, lewat aja, skip. Kayak nggak tahu apa-apa. Ya. Begitu pulang penasaran murid-muridnya. Kenapa Anda tidak jawab sebagaimana yang Anda terangkan waktu kemarin bersama kita? Kenapa malah nggak jawab? Jawaban ulama lain cuman seperti itu. Jauh dengan hujah Anda, istidlal Anda. Dijawab oleh si alim ini, waktu aku berada di hadapan kalian, tidak ada yang aku pameri kecuali Allah. Ya, namanya guru ngapain pamer sama murid, ya kan? Nggak ada ingin pujian siapa-siapa. Yang menyaksikan cuma Allah. Kalian ya namanya murid, ya kan? Tapi begitu berada di hadapan amir dan ulama-ulama lain, ada sesuatu di hati. Ada sesuatu di hati. Ada rasa ingin memamerkan ilmu, menonjolkan ilmu. Itu yang aku tahan. Luar biasa. Luar biasa.
bukannya tambah semangat di depan ulama yang lain, di depan para amir, tapi malah dia. Begitulah kira-kira. Maka salah satu sifat seorang alim adalah tidak memamerkan ilmunya, tidak menampakkan kepandaiannya. Syekh Albani kan pernah ditanya, siapa murid Anda yang terbaik seandainya Anda nanti meninggalkan kami? Dijawab, Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari. Tentu jawaban beliau nggak main-main. Orang beliau ahli ilmu ya. Tapi kalau antum dengar ceramah beliau, kalau antum dengar ceramah beliau, yang beliau sampaikan isi, nggak ada riwayat Abu Daud, bab anu, halaman sekian, ya. Insya Allah beliau tahu. Tapi enggak, yang beliau kan isi saja. Nggak ada membahas ruwatul hadis, diriwayatkan oleh fulan-fulan begini, nggak ada. Karena yang di depan beliau ya orang awam. Padahal para asatidzah se-Indonesia hampir setiap tahun kan sebelum beliau wafat, pernah waktu itu setahun 2 kali, tapi nggak pernah membahas tentang ruwatul hadis, riwayat begini. Padahal di depan para asatidz. Gimana orang awam? Ya. Yang penting nasihatnya, isinya, mengena, agar faham, agar taubat dari syirik, dari bid'ah. Tidak perlu menampakkan. Apalagi kalau yang tadi kan baik pada diri Allah, tidak baik pada diri kita. Apa tadi? Sombong dan suka dipuji. Sekarang terbaik, baik pada diri manusia, tidak baik pada diri Allah. Apa? Ayah punya anak. Semua kita kalau punya anak baik, sempurna. Walaupun kaya raya, berilmu, pejabat tinggi, bahkan raja, kalau tidak punya anak, sepertinya ada sesuatu yang kurang. Manusia sempurna itu kalau punya anak. Semakin banyak, semakin bangga, semakin bahagia. Kan? Allah sebaliknya. Justru kesempurnaan Allah adalah lam yalid walam yulad, tidak punya anak. Hanya itu tentu tidak ya. Beliau memberikan beberapa contoh. Fal akru wasyurbu, makan minum. Bagaimana seandainya kita ini tidak bisa makan, tidak bisa minum? Tentu cacat, sakit, kurang. Sebaliknya, Allah tidak makan apapun, tidak minum apapun. Ya. Dengan demikian, mempelajari sifat-sifat Allah betul-betul harus dengan dalil. Yang tanpa dalil ada, tapi tetap dengan akal. Apa istilahnya kemarin? Dalil akal. Ya, apa misalnya? Allah pasti hidup, tidak mungkin mati. Allah pasti melihat, tidak mungkin buta. Allah pasti mendengar, ya, tidak mungkin tuli. Allah pasti berbicara, tidak mungkin bisu. Adapun Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah menggulung langit dengan tangan kanannya. Nggak mungkin kalau tanpa dalil. Yang tanpa dalil hanya itu. Maka seawam-awam orang awam
mereka akan mengatakan dan meyakini Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha hidup, ya kan? Tapi berapa banyak orang awam yang mengatakan Allah tidak bertempat, Allah tidak berada di satu tempat, Allah tidak bersemayam di atas arsy, Allah tidak pernah turun ke langit dunia, ya. Menentang dalil. Kemudian tidur, beliau contohkan, wan naumu binisbati lil khaliqi naqsun wa walil makhluqi kamal. Bagaimana jika manusia tidak tidur? Tentu tidak baik, aib, cacat, buruk, sakit. Seminggu misalnya nggak bisa tidur, tentu cacat, aib. Nah, Allah sebaliknya, Allah tidak pernah tidur. At-takabburu kamalun lil khaliqi wa naqsun lil makhluk. Sifat sombong takabur itu sifat sempurna pada diri Allah Khaliq, tapi sifat cacat pada diri makhluk. Li'annahu la yatimmul jalalu wal 'azamatu illa bitakabbur. Karena keagungan Allah, kebesaran Allah tidak akan sempurna kalau Allah tidak menyombongkan diri. Keagungan dan kebesaran Allah menjadi sempurna karena Allah menyombongkan dirinya, membesarkan dirinya. Kan semua keterangan itu kan dari Allah dalam ayat. Maka kita tahu ucapan Allah, akulah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, akulah satu-satunya yang menurunkan hujan, memberikan rezeki. Nah, dari situ menjadi tahu. Wala ahada yunazi'uhu, dan tidak ada satupun manusia yang boleh mengambil itu. Ya. Maka dikatakan man naza'ani wahidun minhuma adzabtuhu. Tentang al-kibriya wal adamah, menyombongkan diri, membesarkan diri. Ini diistilahkan ridaknya Allah, pakaiannya Allah. Barang siapa yang mengambil dua pakaian itu, atau salah satu pakaianku diambil, lalu dia menyombongkan diri, membesarkan diri, azabtuhu, aku azab dia, aku siksa dia. Maka haram bagi kita menyombongkan diri. Maka orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, Allah akan angkat dia. Contoh menarik, ketika Nabi Ibrahim menyebut dirinya, dan itu benar dan itu hak beliau, sebagai Khalilullah, Nabi Allah, Rasulullah, dan sekaligus Khalilullah. Betul, tidak salah. Yang menyematkan gelar itu Allah sendiri. Kemudian Nabi Musa menyebut dirinya sebagai Kalamullah, karena pernah mendengar suara Allah langsung. Tidak salah, betul itu. Kemudian Nabi Isa menyebut dirinya sebagai Ruhullah, karena lahir tanpa ayah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menyebut dirinya Nabi Allah, Rasulullah, dan hamba Allah, budak Allah, Abdullah wa Rasul. Nah, dengan beliau merendahkan diri, akhirnya derajat beliau lebih tinggi dari keempat saudaranya itu, lebih tinggi dari seluruh manusia. Padahal beliau juga Khalilullah kan? Khalilullah kan ada dua, beliau dan Nabi Ibrahim. Tapi tidak
disebut oleh beliau, tidak dimasyhurkan bahwa beliau Khalilullah, betul, tapi tidak disebut. Kan jelas sekali ketika beliau mengatakan, seandainya aku boleh mengambil Khalil, maka aku ambil Abu Bakar. Khalil itu adalah ghayatul hub, puncak dari cinta. Ini kayaknya bahasa Arab ya. Jadi bahasa Arab itu cinta, kekasih itu bertingkat-tingkat. Waliullah, kekasih Allah. Habibullah, kekasih Allah. Khalilullah, kekasih Allah. Waliullah, kekasih Allah, jutaan. Wali itu jutaan, bukan 9. Jutaan wali itu jutaan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Beriman, bertakwa. Beriman, bertakwa. Ya jutaan lah. Bahkan ada seorang syekh pernah ditanya, ya syekh, wali itu seperti apa? Syekh ini balik bertanya, engkau sholat 5 waktu? Iya. Engkau puasa Ramadan? Iya. Engkau zakat, haji ketika mampu? Iya. Engkau jauh dari zina, khamar, judi, mencuri dan seterusnya? Iya. Anta waliullah. Berarti engkau wali Allah. Nah, Al-Quran yang telah mentakrif, memberikan pengertian definisi bahwa wali Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa. Apa bertakwa? Melaksanakan perintah Allah yang wajib, menjauhi larangan Allah yang haram. Adapun Khalilullah cuma 2. Padahal artinya sama, kekasih Allah. Waliullah kekasih Allah, Khalilullah kekasih Allah. Tapi Khalilullah cuma 2, Waliullah jutaan. Gimana? Mau menerjemahkan pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar gimana? Iya. Yang dicintai itu kan apa ya? Kekasih. Ya. Maka yang terbaik nggak usah diterjemahkan. Ada Khalilullah, ada Waliullah. Dijelaskan aja begini-begini. Waliullah begini, Khalilullah begini. Termasuk kalamullah. Kalau beliau mau dibilang kalamullah, bisa apa tidak? Ya bisa. Nabi Musa dikatakan kalamullah karena mendengar suara Allah langsung. Nabi Muhammad SAW pernah tidak? Pernah. Berarti kalau mau dibilang kalamullah, iya. Tapi beliau nggak masyhurkan. Beliau memasyhurkan Nabi Musa. Ini contoh dari beliau. Jadi tidak membesarkan dirinya. Bahkan ketika ada orang Yahudi muji-muji Nabi Musa, marah. Beberapa sahabat marah, ditampar itu Yahudi. Kata Rasulullah, kenapa kalian tampar? Nabi Musa memang mulia. Lalu beliau mengatakan, ketika kelak aku dibangkitkan dari alam barzakh, aku mengira akulah yang pertama kali dibangkitkan. Tapi begitu aku melihat ke arah arsy, ternyata Nabi Musa sudah bergelantungan di bawah arsy. Lihat. Berarti beliau memuliakan Nabi Musa, merendahkan diri beliau sendiri. Termasuk ketika beliau menceritakan bagaimana Nabi Yusuf disuruh keluar dari penjara, tidak mau. Beliau mengatakan betapa kuatnya Nabi Yusuf, suruh keluar penjara nggak mau. Kalau aku yang di penjara disuruh keluar, aku keluar. Kan di penjara nggak enak. Nabi Yusuf betapa kuatnya. Lihat, merendahkan diri di hadapan Nabi Yusuf. Padahal jelas beliau lebih mulia, lebih utama dari Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga ketika ada syubhat Nabi Ibrahim, katanya ragu adanya kebangkitan. Buktinya apa? Memohon kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil maut. Ya Rabb, ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan kembali yang telah mati. Lalu disuruh
mencari 4 ekor burung dan seterusnya dan seterusnya. Ada syubhat terutama dari kalangan orang Yahudi. Nabi Ibrahim meragukan adanya kebangkitan. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau Nabi Ibrahim ragu terhadap kebangkitan, maka aku lebih ragu lagi. Kalau Nabi Ibrahim sampai ragu terhadap kebangkitan, aku lebih ragu lagi. Artinya apa? Nggak mungkin Nabi Ibrahim ragu. Itu subhat kalian saja, tuduhan kalian. Kalau betul beliau ragu, aku lebih ragu. Aku ini siapa sih? Kira-kira begitu. Aku kan tidak semulia Nabi Ibrahim. Kira-kira begitu. Kalau beliau ragu, apalagi saya. Itu. Betul-betul tidak sombong. Kalau sombong ya Nabi Ibrahim bolehlah ragu. Kalau saya enggak. Itu sombong ya. Yang lain bolehlah korupsi jadi wali kota. Kalau saya insya Allah enggak. Nah itu. Kita kan begitu. Kita biasanya begitu. Merasa aman. Merasa kuat. Merasa hebat. Beda dengan Nabi SAW merasa rendah. Tidak merasa lebih dari yang lain. Ini diikuti oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad yang disiksa habis-habisan, di penjara 30 bulan lebih, sampai agak susah beliau berdiri. Lalu beberapa ulama, beberapa sahabat dan murid beliau menyarankan, bagaimana kalau Anda mengikuti Ammar bin Yasir? Bagaimana kalau Anda mengikuti Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir kan mirip-mirip seperti itu, disiksa habis-habisan, lalu mengucapkan ucapan kufur, Latta, Uzza, Latta, Uzza. Lalu siksaan itu dihentikan dan Rasul tidak marah. Justru turun ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang terpaksa mengucapkan kekufuran tapi hatinya tetap teguh dengan keimanan, maka Allah ampuni. Kenapa Anda tidak mengikuti Ammar bin Yasir, sahabat? Mengucapkan kalimat kufur nggak apa-apa dengan mulut Anda. Al-Quran makhluk. Hampir semua ulama, termasuk Ali bin Madini, guru besar dari Imam Bukhari, Yahya bin Ma'in, hampir semua mengucapkan dengan mulutnya Al-Quran makhluk. Adapun hatinya tidak. Untuk menghindari jasus. Kan banyak sekali jasus di mana-mana. Imam Ahmad dan satu muridnya Muhammad bin Nuh, hanya mereka berdua yang tegas mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Nah, ketika beliau disarankan untuk mengikuti Ammar bin Yasir, beliau puji-puji Ammar bin Yasir. Aku ini apa? Ammar bin Yasir itu bapaknya disiksa mati, ibunya Sumayyah disiksa mati, dirinya ya pantaslah mengucapkan kalimat seperti itu. Kalau aku belum pantas. Ya, ini luar biasa. Ya. Dan beliau tidak mencaci maki, tidak menyalahkan ulama-ulama lain yang mengucapkan dengan mulutnya Al-Quran itu makhluk, nggak disalahkan oleh beliau. Lalu mengajak, contoh aku, ikuti aku, ucapkan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk tapi kalamullah. Enggak. Justru ada riwayat beliau menyarankan, ucapkan Al-Quran itu makhluk dengan mulut kalian, tapi tidak dengan hati kalian. Nah, orang kan beda-beda. Ali bin Madini itu kan badannya kecil ya. Walaupun Imam Bukhari mengatakan, aku belum pernah merasa kecil, minder di hadapan seseorang dalam ilmu hadis, belum pernah, kecuali di depan beliau, Ali bin Madini. Tapi badannya kecil, lemah. Maka dengan lantang Ali bin Madini mengatakan Al-Quran makhluk, dengan mulutnya tentunya, bukan dengan hati. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ini kita sudah melewati 6 pembahasan ya.
hadhihi sittatu mabahith tahta qawlihi ma wasafa bihi nafsahu. 6 pembahasan ini hanya seputar kalimat ma wasafa bihi nafsahu, apa yang Allah sifatkan pada dirinya, apa yang Allah sifatkan pada dirinya. Satu kalimat ini menghasilkan 6 pembahasan oleh Syekh Utsaimin.